لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah puncak dari banyak peribadatan, karena tidaklah seorang bertawakal kepada Allah kecuali telah tergabung dalam dirinya banyak hal, yaitu dia yakin bahwasanya segala perkara di tangan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah jika menghendaki sesuatu tinggal berkata kun fayakun. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang kerajaan semua berada di tangannya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang bertawakal dia yakin bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian orang yang bertawakal yaitu dia mengakui bahwasanya dia adalah hamba yang fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Allah, wahai manusia, sungguhnya kalian adalah fakir. Fakir secara zatnya. Allah ghaniyun wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah maha kaya secara zatnya, manusia fakir secara zatnya. Dari tidak ada menjadi ada, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mempertahankan keberadaannya pun dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya secara zat dia fakir dan dia menyadari kefakirannya, maka dia tidak pede sama sekali pada dirinya, maka dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diri fakir kepada Allah adalah ibadah tersendiri. Kemudian juga ketika dia bertawakal kepada Allah, berarti dia husnudzon kepada Allah. Bahwasanya Allah mendengarnya, Allah melihatnya, Allah mengetahui gerak-gerik hatinya, wa huwa alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang bergulir di hatinya. Allah tahu bahwasanya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya Allah mengurus hambanya secara detail, ya. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan. Dia tahu bahwasanya Allah tahu dan mengurusi dia secara detail. Oleh karenanya tawakal adalah ibadah yang sangat agung dan dia adalah ciri dari orang-orang yang sempurna imannya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang beriman yang sungguhnya, al-mu'minun al-kummal, yaitu orang-orang yang sempurna imannya. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah maka hati mereka takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang tawakalnya sempurna, maka mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang umatnya di hari kiamat kelak, Nabi bersabda, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Maka di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ketika Rasulullah ditanya siapa mereka itu, maka Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri mereka, dan ciri-ciri mereka semuanya terkait dengan tawakal. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun. Mereka tidak percaya dengan namanya tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Rasulullah menyebutkan 4 sifat. Sifat pertama, kedua dan ketiga, kesimpulannya pada sifat keempat, yaitu tawakal. Mereka tidak minta diruqyah, padahal minta diruqyah boleh. Boleh seorang minta untuk diruqyah. Salah satu sebab syar'i untuk berobat adalah diruqyah, tetapi mereka meninggalkannya. Kenapa? Karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berobat dengan besi yang dipanaskan, boleh, ya. Tetapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya dengan pamali-pamali, tidak percaya dengan angka-angka sial, tidak percaya dengan hari-hari sial, tidak percaya bahwasanya hewan ini menyebabkan ini. Kenapa? Karena mereka tawakal semuanya yang mengatur adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirnya Rasulullah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya mereka tidak perlu dihisab.
Kenapa mereka tidak perlu dihisab? Karena mereka telah menyerahkan urusan kepada Allah. Seandainya mereka yang menghandle, menangani sendiri, mereka perlu dihisab. Tapi ketika mereka menyerahkan urusan kepada Allah secara totalitas, maka Allah tidak perlu menghisab mereka karena mereka telah berserah diri dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dalil bahwasanya tawakal adalah ibadah yang sangat agung dan ciri orang-orang yang sempurna iman mereka. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidati thair. Masuk ke surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Di antara tafsiran para ulama yaitu hati mereka bertawakal sebagaimana burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, orang yang paling bertawakal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah imam al-mutawakkilin, dia adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Sampai begitu agungnya tawakalnya, sampai dalam Taurat disebutkan nama Nabi dengan nama Al-Mutawakkil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Atha bin Yasar berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Akhbirni bi sifatin Nabi, ba'dhi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Taurat." Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, dia adalah orang yang pernah menelaah Taurat, kabarkanlah kepadaku tentang sebagian sifat Nabi yang tersebut dalam Taurat. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ajal, wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi ba'dhi sifatihi fil Quran. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, tentu demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dia menyebutkan teks dalam Taurat, yaitu Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil. Dalam Taurat disebutkan, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutus engkau ya sebagai syahid, sebagai saksi, kemudian pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan, ya, dan penjaga bagi ummiyin. Engkau adalah hambaku dan rasulku, samaitukal mutawakkil, dan aku menamakan engkau dengan al-mutawakkil, yaitu orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sifat tawakal adalah sifat yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah lepas dari Nabi. Nabi senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kita untuk berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha al-qayyum, yang maha menegakkan, yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi, dan jangan kau menjadikan aku bertawakal kepada diriku sendiri tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata, yaitu jadikan diriku senantiasa menyerahkan urusan kepada engkau. Dan ini doa yang sangat agung, ya. Rasulullah buka dengan ya hayyu ya qayyum, dan ini kaitannya dengan masalah tawakal. Kenapa? Ya hayyu, yang maha hidup, karena yang pantas untuk kita bertawakal kepadanya hanyalah yang maha hidup. Adapun yang mati, dia tidak kuat sehingga dia tidak bisa menolak kematian dari dirinya. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak bakalan mati. Adapun yang mati berarti dia lemah, dari kehidupan menuju kelemahan sampai akhirnya dia mati. Tidak pantas untuk kita bertawakal kepadanya. Kemudian Al-Qayyum adalah yang maha yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa tegak kecuali yang menegakkannya adalah siapa? Allah. Maka kita tidak bisa beres menjalankan urusan kita kecuali yang membereskannya, yang perbaikannya, yang menegakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bertawassul dengan dua nama ini pas untuk bertawakal kepada Allah, ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, kasihilah diriku, aku adalah hamba yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Fa aslih li sya'ni kullah, kalau kau tidak sayang kepada aku tidak bisa menjalankan segalanya. Dan yang paling pantas untuk kita bertawakal yang rahmat, yang sangat sayang kepada kita. Dialah yang pantas kita bersandar. Bagaimana kita bersandar kepada misalnya orang yang tidak sayang sama kita, orang yang cuek sama kita? Yang pantas kita bersandar siapa? Yang maha sayang. Makanya Allah berfirman, qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah ar-Rahman,
Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Karena yang pantas untuk ditawakili, kita bertawakal kepadanya adalah Ar-Rahman. Bayangkan dalam doa ini Rasulullah menggabungkan sifat Al-Hayat yang ada pada Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, kemudian apa? Ar-Rahman, yaitu rahmat. Bi rahmatika astaghits. Fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni an nafsi tarfata ain. Perbaikilah segala urusanku dan jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun sekejap mata, karena hamba ini adalah hamba yang sangat lemah. Oleh karenanya Nabi SAW mencontohkan tawakal dalam segala hal. Di antara aplikasi Nabi dalam bertawakal adalah Nabi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal doa itu adalah bentuk tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar rumah apa baca doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna a'udzubika an adhil aw udhal aw azil aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhalu jahl alayhi. Doa kepada Allah Subhanahu. Naik kendaraan berdoa. Apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah, maha suci Allah yang kalau bukan karena Engkau kami tidak bisa menundukkan tunggangan ini. Bagaimana onta yang begitu kuat bisa tunduk kepada yang menungganginya? Kalau Allah tidak tundukkan, dia enggak akan mau tunduk. Onta kalau tendang manusia bisa langsung mati, tendangannya sangat kuat. Tapi ketika mau ditunggangi dia tunduk. Siapa yang menunggannya? Allah. Ya. Dan dalam banyak ayat Allah menyebutkan wasakharnaha, ya, kami tundukkan hewan-hewan buat kalian. Kalau tidak Allah tundukkan, kita tidak bisa tunggangi onta ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kita berkata, alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sama safar, pulang dari safar, doa. Masuk suatu negeri, berdoa. Rasulullah selalu berdoa, dan itu ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat buku doa Nabi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berdoa. Sampai Rasulullah mau tidur, Rasulullah benar-benar doa dengan doa tawakal. Di antara doa tidur, apa doa tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahyi, itu tawakal. Ya, ya Allah, dengan Engkau lah aku mati dan Engkau lah aku hidup. Aku bisa tidur karena Engkau, aku bisa bangkit lagi karena Engkau. Ya, makanya di antara doa Nabi ketika mau tidur, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In absakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku. Banyak orang tidak bisa tidur. Kaya raya tapi tidak bisa tidur. Duit banyak tapi enggak bisa tidur. Apalagi enggak punya duit. Yang bisa bikin tidur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa, yang bisa bikin bangun lagi Allah. In amsakna nafsi, kalau ketika saya tidur kau pegang nyawaku, yaitu kau wafatkan aku. Ya. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Yang Allah wafatkan, Allah tahan nyawanya, yang Allah hidupkan lagi, Allah kembalikan lagi nyawanya. Maka Nabi berdoa, in amsakta nafsi, kalau ketika aku tidur kau tahan nyawaku, maka ampunilah aku. Apa yang kita harapkan? Ampunan Allah. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan lagi supaya aku bisa beraktivitas lagi, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah ruhku, jagalah diriku sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hamba yang saleh. Ini tawakal atau bukan? Tawakal. Kita enggak tahu tidur bisa bangun lagi atau tidak, Allah alam. Demikian juga di antara doa tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi anjurkan adalah doa yang terakhir, karena doa tidur banyak. Di antara zikir dan doa yang paling banyak ketika mau tidur. Karena ini waktu yang kita benar-benar enggak bisa apa-apa, maka kita butuh tawakal lebih daripada kondisi-kondisi yang lain. Di antara doa Nabi sebelum tidur, Nabi berdoa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Kata Nabi, jadikan ini doa yang paling terakhir sebelum kau tidur. Ya. Maknanya, ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Aku mengarahkan wajahku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Mungkin tidur enggak bangun lagi. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu.
karena takut dan berharap kepadamu. Tidak ada tempat menghindar kabur kecuali darimu kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, ya, dan beriman kepada nabi yang kau utus. Jadi ketika tidur Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya pantas jika Nabi dalam Taurat disebut dengan al-mutawakkil. Kata Allah, wa samaitukal mutawakkil. Aku menamakan engkau dengan al-mutawakkil, yaitu orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal ini harus selalu menempel pada kita. Dan itulah ikrar kita setiap kita kali salat, kita baca Al-Fatihah dan kita mengatakan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu kalimat tawakal, isti'anah. Yaitu kita mengakui segala keberhasilan kita, segala kemampuan kita hanya dengan pertolongan siapa? Allah. Maka ketika kita baca wa iyyaka nasta'in, maka kita mengikrarkan kepada Allah, ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku bertawakal. Hanya kepada Engkaulah aku bertawakal. Karenanya ayat tentang tawakal dalam Al-Quran sangat banyak. Hampir ada 40 ayat dengan lafal tawakal. 30 sekian, hampir 40. Belum dengan lafal-lafal yang lain seperti ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah bagimu, tawakal. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga tawakal. Ya, ini juga menunjukkan Allah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ni'mal wakil, yaitu Allah tempat sebaik-baik untuk bertawakal. Seperti juga wa ma zadahum ila imana wa taslima. Taslima, menyerahkan diri. Itu juga bentuk apa? Tawakal. Jadi ayat dalam Al-Quran tentang tawakal sangat banyak. Berupa pujian, berupa anjuran. Allah mengatakan inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kau sudah bertekad maka bertawakallah, sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Baik. Jika kita telah tahu tentang pentingnya tawakal, apa itu tawakal? Tawakal ada dua rukunnya. Pertama adalah menyandarkan hati kepada Allah. Yang kedua, mengambil al-akhdhu bil asbab, berusaha, kalau bahasa kita ikhtiar. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia telah bertawakal dengan tawakal yang benar. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, duniawi atau ukhrawi, semangat, berarti berikhtiar. Tetapi jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Maka menggabungkan antara menyandarkan hati dengan berusaha. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dia berkata tentang untanya, utlikuha wa atawakkal am aqiluha wa atawakkal. Saya lepaskan unta ini, kemudian saya tinggalkan saya dengan tawakal, biar Allah yang jaga tapi saya lepas, atau kalau saya ikat dulu baru saya bertawakal. Kata Nabi SAW, ikilha wa tawakkal. Ikat baru bertawakal. Tawakal yang benar harus sesuai dengan usaha. Oleh karenanya Nabi SAW adalah imamul mutawakkilin, orang yang paling bertawakal, tetapi dia juga orang yang paling berikhtiar. Kalau kita lihat bagaimana dalam peperangan-peperangan Nabi selalu berikhtiar. Nabi selalu bermusyawarah selama tidak ada wahyu yang turun. Kalau tidak ada wahyu, Nabi bermusyawarah. Wa syawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta, kalau kau sudah bermusyawarah, kemudian ada tekad, fatawakkal, bertawakal kepada Allah. Maka dalam perang Badar Nabi bermusyawarah sampai ada yang kasih masukan, Rasulullah sebaiknya kita ke depan sedikit, ya, misalnya. Dalam perang Uhud Rasulullah SAW bermusyawarah, golongan junior, golongan senior, gimana? Apakah kita bertahan di Madinah atau kita menyambut musuh di Uhud? Akhirnya golongan junior berkata kita sambut di Uhud. Akhirnya Rasulullah ikut dengan pendapat para junior. Ketika perang Khandaq Rasulullah bermusyawarah sampai datang Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kunna bi Faris idza khusirna khandaqna. Kami di Persia dulu, kalau kami dikepung kami bikin khandaq, bikin parit. Rasulullah ikuti apa? Pendapat Salman Al-Farisi. Kata Rasulullah realistis karena musuh ketika sangat banyak, 10.000 lebih, 10.000 dari luar, 700 dari dalam, sementara kaum muslimin mungkin cuma 2.000-an. Kalau melawan secara realita sulit, maka Rasulullah mengambil strategi yang realistis, yaitu dengan bertahan. Bagaimana caranya bikin khandaq? Maksud saya Rasulullah berusaha. Di antara usaha adalah musyawarah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebab contoh seperti ketika Rasulullah berhijrah. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah sampai bersembunyi di goa
Jabal Saur selama 3 hari 3 malam untuk mengelabui kaum musyrikin. Bahkan padahal Rasulullah ingin ke utara itu di Madinah, Mekah di selatan. Sementara Rasulullah menjauh dari utara malah ke selatan, ke Jabal Saur yang kurang jaraknya mungkin 7 kiloan, bersembunyi selama 3 hari. Supaya apa? Supaya ketika mereka kehilangan Nabi di Mekah, mereka akan cari ke utara tentunya. Setelah 3 hari mereka tidak dapat, mereka bilang Muhammad sudah lolos, padahal belum. Setelah 3 hari baru Nabi jalan. Ini semua usaha Nabi. Sampai Nabi SAW juga sewa penunjuk jalan, Abdullah bin Ruwaikid. Bahkan Abdullah bin Ruwaikid orang kafir, tapi dia amanah, Rasulullah sewa dia agar bisa menunjukkan jalan-jalan pintas menuju kota Madinah, bukan jalan umum yang ditempuh oleh orang-orang banyak. Bahkan Rasulullah Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing-kambingnya untuk menutup jejak kaki Nabi dan Abu Bakar, karena orang Arab dahulu pandai membaca jejak kaki. Ini semua usaha. Rasulullah tidak masuk goa tembus Madinah. Kalau di sini mungkin bisa, tapi kalau di sana nggak bisa. Di sini masya Allah masuk goa tembus Mekah. Allahu Akbar. Ya kalau itu kita akui Nabi kita kalah ya, itu kalah. Tapi Nabi SAW dulu berusaha. Masuk goa, keluar lagi ya. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW berusaha. Sampai Rasulullah yalbas dir'ain, pakai dua baju lapis perang. Biasanya Rasulullah pakai satu ketika perang Uhud, karena musuh banyak, mereka 3.000, Rasulullah cuma 700. Di antara usaha Nabi pakai baju perang satu, lapis 2. Kemudian Rasulullah SAW pakai mikfar, kemudian pakai khuda, pakai helm, lengkap. Baru maju dalam peperangan. Itu pun Nabi masih terluka. Ya. Nabi pun masih terluka. Makanya ketika Nabi SAW dalam kondisi ada isu Rasulullah SAW sudah mati dan menjadikan daun para sahabat, maka Rasulullah ingin naik di tempat yang tinggi untuk menjelaskan saya masih hidup agar menyemangati sahabat lagi. Ketika Rasulullah ingin naik tempat tinggi, dia tidak mampu karena keberatan apa? Keberatan baju perang. Maka Rasulullah injak Talha bin Ubaidillah, baru Rasulullah kasih tahu beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya Rasulullah adalah orang yang paling bertawakal, tapi dia adalah orang yang paling berusaha. Tawakal yang benar demikian. Oleh karenanya ketika ada sekelompok orang dari Yaman ingin berhaji tanpa bekal, kemudian mereka mengaku, kamu tidak pakai bekal, kata mereka, kami tawakal yang murni. Nahnu mutawakkilun. Kami bertawakal, tanpa bekal bisa haji. Maka turun ayat menegur, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah ketika mau haji. Makanya Allah mengatakan, wallahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi haji bagi yang mampu, yaitu mampu punya bekal untuk hajian, punya bekal untuk ditinggalkan bagi anak istri, baru haji. Kalau enggak, jangan nekat. Jangan bilang saya haji tanpa bekal. Benar bisa haji tapi muka melas, butuh kasihan orang, dikasihani orang. Ini enggak benar seperti ini, merepotkan orang. Kita kalau bisa enggak minta tolong sama orang, jangan minta tolong, sehingga tawakal kita semakin tinggi, tauhidnya semakin tinggi. Semakin sering minta sama orang, tauhid kita turun. Tapi kalau kita tanpa modal, enggak boleh. Kalau enggak mampu haji, enggak usah haji. Kalau enggak usah haji. Maka Allah tegur, wa tazawwadu, berbekalah. Mau haji harus berbekal, jangan nekat tanpa bekal. Maka mereka bukan mutawakkilun, bukan orang yang bertawakal, tapi tawakul, yaitu orang yang ngaco, yang tidak benar dalam tawakal mereka. Karena kalau tidak, kita akan merepotkan orang. Saya sering cerita, kasus nyata, saya pernah ketemu pasangan haji suami istri. Saya datang ke kos-kosan mereka di hotel, kemudian ngobrol, ada jemaah haji yang lain mereka. Kemudian dia tahu bapak tua ini rahimahullah sudah meninggal. Dia bilang, saya selalu pas, dia pede, saya selalu pas. Ada temannya nyeletuk, kalau pas kenapa kemarin tasnya hilang? Dia bilang, tapi kan kembali lagi. Saya tidak perlu cari, kembali lagi. Ya, tapi yang cari kita, Pak, kita yang capek. Jadi ceritanya dia turun bandara, tasnya hilang. Dia nunggu aja, dia tawakal. Benar tasnya datang. Dan dia semakin pede, lihat Allah datangkan tas saya. Tapi yang nyari siapa? Temannya semua nyari. Ini kan enggak benar seperti ini. Enggak benar. Terus ditegur lagi sama temannya, nyinyir. Kemarin kalau pas, kenapa salah bis? Dia jawab lagi, itu bis Allah siapkan buat saya. Jadi ceritanya gimana? Ketika mereka di Madinah, kemudian ada pengumuman kita akan city tour, maka pihak KBIH ya, kelompok haji mengatakan nanti tolong dari habis sholat subuh langsung balik karena kita mau siap-siap city tour. Maka berangkatlah mereka ke Masjid Nabawi, dia dengan istrinya. Kemudian istrinya bilang, ayo kita balik ya. Kata dia, kamu pulang dulu lah. Bapak ayah saya mau zikir.
Akhirnya istrinya pulang, akhirnya rombongannya pergi naik bis. Dia mungkin mau sholat isyraq atau apa. Akhirnya dia pulang sholat duha, dia pulang kesiangan. Ketika dia pulang bisnya enggak ada, dia naik bis orang. Akhirnya Pak, ini bis orang Pak, jangan Pak, bukan bis Bapak. Akhirnya dia turun, akhirnya orang kasihan. Dulu naik aja Pak. Itu dia bilang, Allah siapkan bis buat saya. Padahal istrinya dia tinggal. Harusnya kan teman istrinya. Ini contoh salah dalam bertawakal. Bismillah. Jadi tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah dan juga harus berusaha. Makanya dibuat ilustrasi tentang ada orang yang mau dikasih jatah makan, maka pembagian sembako, maka ada yang berteriak di tengah kampung, pembagian sembako semuanya kumpul pada hari ini. Orang kumpul semua, ngantri, disebut nama satu si fulan. Ya, kasih si fulan sampai akhirnya tinggal satu jatah orang ini. Orang ini dia bilang saya tidak mau datang, saya ingin buktikan saya bertawakal, nanti itu sembako datang sendiri. Akhirnya ketika orang ngantri dia enggak ngantri. Tapi dia dengar di dalam rumah, benar karena pembagian dekat rumah dia. Si fulan, kalau saya jawab berarti saya tidak bertawakal. Diam aja lah. Akhirnya orangnya bilang, udah kita kasih orang. Aduh. Ada yang bilang, enggak, dia insya Allah di rumah. Benar kan? Ada yang bela, benar. Akhirnya, coba kita ke rumahnya. Datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Kalau saya jawab waalaikumsalam, berarti saya tidak bertawakal. Saya tidak mau jawab. Assalamualaikum. 3 kali enggak ada. Enggak ada orangnya. Udah kita kasih orang. Aduh, gawat nih. Enggak ada yang bela lagi. Kalau ada yang bilang titip aja dulu sama saya kan oke lah, enggak ada yang bela. Akhirnya terpaksa dia itu usaha namanya. Oh ada orang, maksud saya namanya orang harus berikhtiar. Oleh karenanya mensikapi tawakal ada 3 golongan. Ada berapa golongan? Golongan pertama adalah orang yang bertauhid, menggabungkan antara tauhid dengan syariat yang tadi, menyandarkan hati kepada Allah dan berusaha. Dan itulah yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, sampai ada kalau enggak salah Umar bin Khattab atau sahabat menegur orang yang hanya duduk di masjid dengan berkata inna sama'a la tumtiru dhahaban. Langit tidak menurunkan hujan emas, berusaha, harus keluar berusaha. Allah menyuruh berusaha, kata Allah, huwallazi ja'alakumul ardu dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka berjalanlah fi manakibiha. Manakib itu a'alil ard, tempat-tempat yang tinggi. Artinya kalau di daratan kau tidak dapat rezeki, naik ke gunung kalau perlu. Naik kalau perlu ke gunung. Famshu fi manakibiha. Pergilah sampai ke tempat-tempat yang atas. Wa kulu min rizqih, dan makanlah rezeki. Siapa yang suruh? Allah. Kata Allah dalam surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada sekelompok orang yang mereka berjalan di atas muka bumi mencari rizki Allah. Sampai Al-Qurtubi mengatakan siapa yang berjalan mencari rizki sama dengan orang mujahid fisabilillah. Karena Allah menggandengkan dengan jihad. Wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Dalam surat Muzammil Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Ada sekelompok orang berjalan di atas muka bumi sampai bersafar berjalan jauh mencari rizki, dan ada sekelompok orang berjalan karena berjihad. Kata Al-Qurtubi, siapa yang mencari rizki yang halal seperti jihad fisabilillah, karena Allah menggandengkan keduanya. Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard." Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah, bukan dombrok di rumah saja. Main game kemudian rezeki datang, enggak. Berusaha. Ya. Wa batagu min fadlillah, cari rezeki Allah, cari rezeki Allah. Oleh karenanya para anbiya mereka juga berusaha, mereka ke pasar. Mereka, makanya orang musyrikin mengejek, mali hadzal rasul yaqulu ta'ama yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini? Kok makan makanan jalan di pasar? Bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh rasul demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami mengutus orang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali mereka makan makanan dan mereka berjalan di pasar. Karena Daud yaqulu min amali yadihi. Daud alaihissalam makan dari hasil kerjanya sendiri. Dia seorang raja, tapi dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Maksud saya, inilah tawakal yang benar, menggabungkan antara menyandarkan hati kepada Allah dan menjalankan syariat. Syariat menyuruh kita untuk mengambil sebab. Pingin punya anak, ya nikahlah. Dia bilang, kalau Allah berkehendak saya punya anak tanpa nikah, wah, muncul Nabi Adam versi 2 kalau begitu. Muncul manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam.
Jadi mau saya, yang benar adalah menyandarkan hati sambil berusaha. Itu tawakal yang benar. Itu tawakal yang tauhid dan menjalankan syariat. Adapun dua kelompok yang lain, dua kelompok yang salah. Kelompok yang kedua hanya bersandar kepada Allah, tidak berusaha. Ya, tadi seperti orang-orang Yaman yang ingin haji tapi tidak pakai bekal. Ini enggak benar. Seorang harus berusaha. Lain halnya kalau kita dalam kondisi terdesak, tidak ada usaha yang bisa kita lakukan lagi, baru kita hanya mengandalkan rukun yang pertama, bersandar saja. Selama masih memungkinkan rukun kedua, jalan dua-duanya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan sudah dia enggak ada usaha lagi. Dia enggak bisa terbang, dilemparkan ke lautan api, maka apa yang dia katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tinggal doa yang bisa dia lakukan. Karena dia enggak bisa melakukan yang kedua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, tawakal, dan dia sebaik-baik tempat bertawakal. Maka qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami berkata, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan. Contoh Maryam dia wanita, dia bekerja, dia bukan yang mencari nafkah di luar, yang cari nafkah buat dia Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Maka tetapi ketika Zakaria setiap masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Zakaria masuk dapat makanan. Maryam tidak keluar. Maryam memang wanita, dia beribadah. Ya. Allah kasih karomah, datangkan makanan tanpa ada usaha. Tapi ini hal yang berbeda. Jangan orang bilang saya insya Allah dapat rezeki seperti Maryam. Ya kamu laki-laki. Kamu gimana kalau domprak di rumah, oh tenang saya dapat rezeki. Ya, istri yang kerja kan ngaco seperti itu. Ngaco. Ada kawan, ini kisah nyata. Di Madinah, dia keluar di suami istri, terus suaminya pergi, katanya mau berdakwah. HP-nya dimatikan. Istrinya ditinggalin. Kemudian entah berapa hari, 3 hari, 10 hari, atau 40 hari, saya enggak tahu pergi. Akhirnya ketika istrinya sakit, yang ngurusin tetangga-tetangganya. Ini kan tawakal yang salah. Udah pergi, HP jangan dimatikan, HP nyalain. Kalau ada apa-apa, istri punya masalah apa atau darurat kan bisa telepon. Kata dia, untuk kesempurnaan tawakal HP matiin, saya jalan berdakwah. Lah ini ngaco seperti ini. Akhirnya ketika istrinya sakit, siapa yang ngurusin? Tetangga-tetangganya, teman-teman yang ngurusin. Ini kan enggak benar. Jangan bilang tenang, nanti Allah sudah urus. Enggak begitu kan. Ngerepotin orang. Apakah Nabi ngajarin merepotin orang? Nabi bahkan mengambil baiat kepada para sahabat, alla yasaluna nasa syai'an, jangan minta sekali-sekali kepada seorang pun. Nabi pernah mengambil baiat agar tauhid mereka sempurna. Jangan bilang saya bertawakal baru ngerepotin orang, baru membuat wajah melas sehingga orang kasihan sama kita. Itu tawakal enggak benar. Mana tauhidmu? Kalau kau bisa berusaha sendiri. Ini enggak benar seperti itu. Oleh karenanya siapa yang hanya menyandarkan hati kepada Allah, tidak melakukan sebab, dia telah mencampakkan syariat. Karena syariat isinya berusaha adalah ikhtiar. Syariat semuanya ada apa-apa berikhtiar, tapi hati bersandar kepada Allah. Syariat suruh cari rezeki, syariat suruh nikah, iya enggak? Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Rasul yang suruh. Apapun, perang berusaha, cari rezeki berusaha, berkeluarga berusaha, enggak ada diam-diam aja. Maka barang dan lihat buku-buku fikih semua tentang ikhtiar. Semua isinya tentang ikhtiar. Maka barang siapa yang mengatakan cukup bersandar kepada Allah tanpa harus mengambil sebab, tanpa berusaha, maka dia telah mencampakkan apa? Syariat. Ini tidak benar. Ini telah menghilangkan akal sehat. Orang yang menikah saja belum tentu punya anak, iya enggak? Apalagi yang tidak menikah, gimana mau punya anak? Anak kandung ya, kalau anak angkat ya gampang. Ini kelompok yang salah. Kemudian juga kelompok yang ketiga yang juga salah, sebaliknya, dia lupa bersandar kepada Allah dan dia bersandar kepada sebab. Dan ini banyak menimpa atau sebagian kaum muslimin. Di antara contohnya ketika dia berobat, dia mengatakan, kalau dokter ini yang menyembuhkan saya. Kalau bukan dokter ini mungkin saya tidak sembuh. Sehingga ketika dia berobat, ada dokter terkenal, hebat dalam masalah medis, maka ketika itu hatinya bersandar kepada dokter. Ini salah. Seperti orang ketika bekerja, dia bilang, kalau bukan bos, saya tidak dapat gaji. Seakan-akan rezekinya di tangan bos. Atau ketika dia jualan, dia melas-melas, seakan-akan rezekinya di tangan customer. Seakan-akan rezeki di tangan pembeli. Dia lupa bahwasanya rezeki di tangan Allah yang menyebabkan customer mau
Langganan sama kita, yang menyebabkan para pembeli mau beli barang kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita alami sehingga kita pede kepada diri kita sendiri. Lupa bahwasanya yang memberikan segala nikmat adalah Allah. Betapa banyak orang merasa kalau dia sudah olahraga dia pasti sehat. Tahu-tahu dia sakit, tahu-tahu dia mati. Benar atau tidak? Dia sangka dengan sebab dia ini, benar ini sebab, tapi dia harus tahu ini sebab yang buat dia sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dikatakan pepatah Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Betapa banyak orang terkena di sisi dia yang merasa aman. Dia merasa aman di situ, justru dia terjatuh di situ. Dia merasa aman di situ. Kenapa? Karena dia lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyandarkan kepada sebab, lupa kepada al-musabbib yang menentukan akibat, dia terjumus dalam syirik kecil. Syirik kecil. Dan ini harus kita waspada. Maka setiap kita melakukan sesuatu, kita berusaha tapi kita yakin semuanya karena siapa? Allah. Ya. Karena semuanya karena Allah. Di antara bukti bahwasanya seorang sering terjerumus dalam kesalahan ini, lupa kepada penentu akibat, lupa kepada al-musabbib, lupa kepada Allah dan hanya bersandar kepada sebab, di antaranya orang itu ujub. Ujub. Ketika dia berhasil, saya itu lupa. Seandainya dia tahu bahwasanya keberhasilan murni dari Allah, dia tidak akan ujub. Dia tidak akan ujub. Dia tahu saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi kenapa dia ujub? Karena dia merasa dianya yang bikin berhasil. Sehingga dia bersandar kepada dirinya. Dari ujub kemudian naik lagi menjadi sombong. Oleh karenanya, model ketiga ini banyak menimpa atau sebagian kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Yaitu bersandar kepada sebab, lupa kepada sang pencipta sebab dan pencipta akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muwahhid yang benar, ahli tauhid yang benar adalah menggabungkan keduanya. Hatinya bersandar kepada Allah dan dia berikhtiar. Dia bertawakal kepada Allah dalam menjalankan sebab. Dia bertawakal kepada Allah dalam menjalankan apa? Sebab. Taib. Inilah tawakal yang benar. Nah, sekarang kita bahas dalam ranah apa kita bertawakal. Kapan kita bertawakal? Jawabannya kita bertawakal dalam segala hal. Kapan kita tidak bertawakal, maka Allah akan meninggalkan kita. Itulah khuzlan. Itulah ditinggal oleh Allah. Dan siapa yang ditinggal oleh Allah, dia akan celaka. Maka kita bertawakal dalam segala hal. Cari rezeki bertawakal, beribadah bertawakal, ngurus anak bertawakal, ngurus istri bertawakal. Apa saja bertawakal. Olahraga bertawakal, semua bertawakal. Dalam segala hal. Allah berfirman, maka sekarang kita bagi, tapi ada titik-titik penting di mana kita hendaknya dianjurkan bertawakal. Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Di sini isyarat di antara poin yang sangat penting untuk kita bertawakal adalah ketika beribadah. Ketika beribadah, bertawakal kepada Allah agar ibadah kita diterima, agar ibadah kita ikhlas tidak riya, agar ibadah kita ikhlas tidak ujub, agar kita bisa istiqamah, agar bisa continue. Kalau tidak, ibadah kita enggak beres. Makanya Rasulullah sering berdoa, bahkan Rasulullah menganjurkan Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, saya cinta engkau karena Allah. Makanya saya mau kasih wasiat, jangan kau tinggalkan. Fala tada'anna dubura kulli salat an taqul. Jangan sekali-sekali kau tinggalkan di penghujung salatmu untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini semua ibadah. Ya Allah, tolong aku. Kalau kau tidak tolong aku, enggak bisa. Tolong aku untuk apa? Untuk bisa berzikir. Tolong aku untuk apa? Untuk bisa bersyukur. Tolong aku untuk apa? Bisa ibadah yang baik. Ini namanya tawakal dalam beribadah. Tawakal dalam beribadah. Gimana kita bisa ingat Allah kalau Allah enggak tolong kita? Nabi berdoa, Allah maj'alni laka syakkara laka dzakkara. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Jadikanlah aku hamba-Mu yang senantiasa berzikir. Kalau Allah tidak jadikan kita suka berzikir, kita lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Sehingga habis waktu lihat medsos, habis waktu bilang yang lain-lain enggak. Oleh karenanya kita tawakal dalam urusan ibadah dan tawakal dalam urusan duniawi. Tawakal dalam segala hal. Di antara ibadah yang dituntut untuk kita bertawakal dan sering kita lupa seperti salat. Salat. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu wasami'ul alim. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Kita hanya bertawakal kepada Maha Perkasa, yang Maha Kuat.
Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang sayang sama kamu. Sebaik-baik tempat bertawakal yang sayang kepada kita. Kenapa kita bersandar kepada bapak kita? Bapak kita sayang sama kita. Kenapa kita bersandar kepada ibu kita? Ibu kita. Kenapa bersandar sama kawan dekat? Karena kita yakin kawan dekat sayang sama kita. Yang lebih sayang dari mereka semua, Rabbul Alamin. Maka wa tawakkal 'alal Azizir Rahim. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat engkau bergerak bersama orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika salat bertawakal agar kita bisa khusyuk. Ketika kita salat benar-benar Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa istiftah, kemudian kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Tawakal pada Allah. Mau salat malam, tawakal sama Allah. Berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk salat malam. Bisa bangun sambil berusaha pasang alarm. Satu di atas lemari, satu di telinga istri. InsyaAllah bangun sambil berdoa. InsyaAllah bangun. Tapi kalau kita tidak bertawakal, susah bangun malam. Bayangkan sebelum tidur kita murojaah YouTube. Nonton YouTube. Nonton masalah ijazah enggak habis-habis. Terus ketiduran, bangun lanjut lagi. Gimana mau salat malam? Bang, sementara kita tidak bertawakal kepada Allah ketika mau tidur. Kalau kita tawakal sama Allah, Allah bisa bangunkan kita untuk salat malam dan bisa menjadikan kita continue untuk salat malam. Tapi jangan pernah pede dengan diri kita. Yang bisa buat kita bangun malam hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada disebut dalam buku tarikh, ada seorang budak, dia bangun malam kemudian dia tidur, dia salat, dalam salatnya dia berdoa, dalam sujudnya dia mengatakan Allahumma bihubbika iyaya, ya Allah aku memohon dengan bertawasul karena cintamu kepadaku. Majikannya bangun, ini apa enggak salah doa? Bilang harusnya demi karena cintaku kepadamu. Ditegur, kamu enggak salah doa. Enggak, kata dia. Allah cinta sama saya. Buktinya saya dibangunkan malam, kau tidak. Maksud saya, kita bersandar kepada Allah. Kalau enggak bisa. Agar bisa beribadah. Antum kalau enggak bertawakal kepada Allah, susah untuk bersedekah. Pelit. Tapi kalau bersedekah, bismillah. Bismillah. Ini ada uang 100.000. Bismillah. Aduh. Bismillah. InsyaAllah. Tawakal. InsyaAllah diganti. Bismillah. Antum mengirim uang sama ibu bulan Ramadan. Sudah betul angkanya 5. Tinggal nolnya berapa? Khilaf. Nolnya 5 berarti 500.000. Nolnya 6 berarti berapa? 5 juta. Bismillah. Tambah satu lagi. Bismillah. Bismillah. Kalau enggak tawakal enggak bisa. 50 juta jadi 500.000. Pelit lagi 50.000. Ya harus bertawakal. Kalau enggak bertawakal enggak bisa. Ibadah kita enggak bisa. Umrah, haji, tawakal. Kalau kita enggak tawakal, enggak tahu umrah kita terima atau tidak. Kalau kita enggak tawakal, haji kita riya atau tidak enggak tahu deh. Susah atau tidak enggak tahu. Tawakal sama Allah. Berdoa kepada Allah selalu, ya Allah dengan Engkau lah aku bisa berhaji. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita dianjurkan untuk bertawakallah ketika berdakwah, terutama ketika ada gangguan. Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang bagaimana tawakal orang-orang soleh ketika sedang berdakwah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Watlu alaihim naba Nuhin idh qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, kalau kalian merasa berat aku berada di tengah kalian. Kalian merasa berat aku mengingatkan kalian, apa yang harus aku lakukan? Alallahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Ya sudah, saya kan harus berdakwah. Saya bertawakal kepada Allah. Kenapa kaum Nabi Nuh? Kalau Nabi Nuh ceramah, masukkan jari ke telinga, tutup wajah mereka, tidak mau dengar. Ya sudah. Tapi Nabi Nuh bertawakal. Allah berfirman berkata para rasul, ya wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah memberi petunjuk kepada kami? Kami sungguh akan bersabar atas gangguan kalian. Tawakal sama Allah. Bukan tawakal kepada netizen. Dakwah tawakal kepada siapa? Allah. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah, hanya Allah yang bisa buat kita kuat. Ya Allah buat kita istiqomah. Betapa banyak gangguan yang bisa membuat kita melenceng dari rel dakwah. Ketika Nabi Hud ditakut-takutin
oleh kaumnya, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'." Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikuna min dunih fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ketika kaum Nabi Nuh berkata, "Nuh, kelihatannya kau sakit, kelihatannya kau kualat karena telah mencela Tuhan-Tuhan kami." Kata Nabi Nuh, "Saksikanlah ya Allah, aku berlepas diri kesyirikan kalian kecuali hanya kepada Allah. Dan aku bertawakal kepada Allah, ya, Rabbku dan Rabb kalian. Maka silakan kalian kalau ingin bikin makar kepadaku, kumpullah bikin makar kepadaku dan jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah." Di dalam dakwah butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ibadah kita bertawakal. Dan juga di antara bentuk ibadah yang kita butuh tawakal kepada Allah adalah bertawakal dalam rangka meninggalkan maksiat. Ini butuh tawakal yang tinggi. Kalau tidak tawakal susah. Kalau Allah tidak tegarkan kita, kita enggak bisa selamat dari maksiat. Sampai Allah berfirman, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka dengan kecondongan sedikit demi sedikit. Itu kaum musyrikin kasih syubhat sama Nabi dan Nabi tertarik dengan ide-ide mereka. Seperti di antara ide mereka, "Wahai Muhammad, tinggalkan orang miskin, kita orang kaya aja dulu." Nabi sempat tertarik. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashirin wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin. Jangan dengar syubhatnya orang-orang musyrikin. Sampai Allah mengatakan, "Laula an tsabbatnaka," kalau bukan kami kokohkan engkau, laqad kita tarkanu ilaihim, hampir kau condong kepada mereka, kena syubhatnya orang musyrikin. "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia Allah, tidak seorang pun dari kalian soleh. Oleh karenanya, ketika kita sedang di hadapan godaan, segera bertawakal. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda, ya, oleh Imra'atul Aziz yang sangat cantik jelita, menghiasi dirinya juga dengan kecantikan, cantik di atas kecantikan. Wa ghallaqatil abwab, pintu semua sudah ditutup, tidak ada orang lain. Wa qalat haytalak, marilah wahai Yusuf. Luar biasa. Digoda wanita cantik jelita, kemudian pintu semua sudah tertutup. Wa laqad hammat bih, itu perempuan sudah kebelet. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah tergerak. Ketika Nabi Yusuf digoda alaihissalam, apa yang dia berkata? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu yang pertama dia ucapkan. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, dia akan terbawa. Siapa yang kuat digoda oleh wanita cantik jelita? Yang enggak cantik aja tergoda, apalagi yang cantik jelita. Bagaimana Allah juga kisahkan tentang Maryam. Ketika Allah kirim, fa arsalna ilaiha ruhana, Allah kirim malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya, maka malaikat Jibril menjelma menjadi seorang yang sempurna, orang yang tampan. Maryam kira lelaki mau menggoda. Maka ketika masuk, apa yang dilakukan Maryam? Qalat a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan engkau bertakwalah kepada Allah. Pertama yang dia lakukan adalah berlindung kepada Allah. Kalau enggak kita enggak bisa. Enggak bisa. Jadi pertahanan pertama ketika digoda, tulus minta tolong sama Allah. Kalau enggak bisa. Kalau minta tolong ragu-ragu, jatuh. Bagaimana di antara 7 orang yang dinaungi oleh Allah, seorang lelaki da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Subhanallah. Seorang lelaki yang dinaungi Allah pada hari kiamat tatkala matahari jarak 1 mil, dia digoda oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Itu cita-cita kita, pengin punya istri apa? Cantik dan kaya raya. Kaya raya enggak cantik, oke lah. Cantik enggak kaya, oke lah. Apalagi tergabung keduanya, cantik dan kaya raya, apalagi dia yang menggoda. Allahu Akbar. Tapi antum enggak bakalan mengalami ini. Siapa cantik kaya menggoda antum? Tidak berselera sama antum. Saya bercanda. Mau saya ini orang hebat digoda orang cantik kaya raya.
Tapi bagaimana dia selamat? Dia berkata, ini akhafullah. Bersandar kepada Allah. Kalau enggak bisa. Oh, ukhtiyah. Oh, yang kemarin ya. Selesai. Selesai. Tapi kalau langsung bersandar, ini akhafullah. Makanya saya tidak bisa bayangkan bagaimananya hebat ketika seorang diingat oleh Allah, kemudian dia bisa berhasil lolos dari godaan yang luar biasa. Tentang seorang yang dalam gua kemudian dia selamat. Ketika dia mengatakan, saya punya sepupu perempuan yang paling saya cintai, tidak ada lelaki mencintai wanita seperti saya mencintainya. Saya mengajak dia, merayu dia, tidak pernah mau, sampai dia datang, punya hutang, butuh uang, saya pun kasih uang 100 dinar, dalam sebagian riwayat 120 dinar, itu sekitar setengah kilogram emas. Dengan syarat dia menyerahkan kegadisannya. Ketika saya sudah duduk di depan dia sebagaimana layaknya seorang suami di hadapan istrinya, tiba-tiba dia berkata, ya Abdullah ittaqillah. Wahai, nolnya banyak. Ketika saya lihat, saya ingat ceramah antum Ustaz. Antum bilang, kalau haram tinggalkan, insya Allah ada gantinya yang halal. Itu urusan Allah. Maka karena saya ingat ceramah antum, saya tawakal, saya tinggalkan itu 4 miliar. Teman-temannya bilang, ada gantinya? Belum. Saya bilang, diganti di akhirat. Kalau enggak di dunia, diganti di akhirat. Jangan khawatir. Tawakal, saya rezeki bukan di tanganmu, rezeki saya di tangan Allah, bukan kamu. Kalau ada tawaran-tawaran maksiat, tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita enggak berlindung, kita enggak bakalan selamat. Kapan kita terjerumus dalam maksiat? Karena kita memang tidak mau bertawakal. Kita lagi ingin enjoy dengan maksiat tersebut. Makanya kita terjatuh. Maka di antara tawakal yang sangat diperlukan adalah tawakal dalam meninggalkan maksiat. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taib, itu tawakal terkait dengan ibadah, dan semua ibadah kita butuh tawakal. Kemudian tawakal berikutnya, ini sekedar sampel-sampel saja, tawakal dalam urusan dunia. Dan urusan dunia banyak. Di antara urusan dunia yang kita butuh tawakal, tawakal ketika mencari rezeki. Kita beriman Allahu war-Razzaq, innallahu war-Razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah, Maha pemberi rezeki. Kata Allah, wabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin rezeki dari Allah. Yakin bahwasanya rezeki dari Allah, bukan dari customer, bukan dari pembeli, bukan dari bos. Ini semua cuma jalan. Sebab-sebab yang Allah siapkan, rezekinya dari Allah melalui mereka. Melalui mereka. Tentu harus berusaha. Lihatlah Nabi berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau kalian tawakalnya benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pagi hari terbang dengan perut kosong, balik-balik perutnya sudah kenyang. Kata para ulama, burung dia tidak berakal seperti manusia. Akal dia kecil dan dia hanya insting saja. Manusia akalnya banyak, akal benar, akal bulus banyak. Nipu orang aja akalnya banyak. Betapa banyak kita tertipu, ya. Sering ketipu sama teman sendiri. Manusia akalnya banyak, mencari nafkah juga akalnya banyak. Mau jadi ini, mau jadi anu, mau jadi ini. Lihat celah-celah, lihat, masya Allah, kesempatan-kesempitan manusia. Burung apa sih yang dia nggak bisa begitu? Artinya kemampuan dia, potensi dia untuk mencari rezeki terbatas. Tetapi kenapa rezeki dia terpenuhi? Dia tawakal. Dengan kemampuan terbatas, tapi tawakal yang tinggi, maka dia dapat rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum. Allah akan rezeki kepada kalian sebagaimana burung dikasih rezeki. Tapi burung berusaha. Logis, dia bangun subuh-subuh, dia sudah bangun, sudah bersenandung, loncat dari pohon satu ke pohon yang lain, sudah ngobrol sama temannya. Ini persiapan sebelum terbang. Sementara antum mencari rezeki, subuh ketiduran, habis subuh tidur lagi, ya repot. Burung masih lebih pintar daripada antum. Kemudian dia terbang berkilo-kilo, kemudian pulang bawa makan. Mau saya, inilah burung dengan tawakal yang tinggi. Makanya saya katakan dalam sebagian hadis, yadkhulul jannata aqwamun afidatum ka afidati thair, masuk surga sekelompok orang yang hatinya seperti hati burung. Ada khilaf apa yang dimaksud? Ada yang mengatakan tawakal seperti tawakalnya burung. Karena burung kemampuannya sedikit, namun dia bisa mendapatkan rezeki. Dan Allah sudah jelaskan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mencari rezeki karena kemampuan terbatas.
Tapi Allah yang tanggung rezekinya dan juga kalian. Maka seorang ketika cari rezeki bertawakal. Gimana? Doa. Berusaha, doa. Malam berdoa, nangis, ya Allah. Minta rezeki ya Allah. Kenapa? Mau kawin ya Allah, duit tidak ada. Mahar mahal ya Allah, berdoa. Nangis-nangis. Engkau maha pemberi rezeki. Masa antum nangis-nangis 2 bulan enggak dikasih rezeki sama Allah? Cuma antum nangisnya cuma sekali, besoknya tidak nangis lagi. Nangis tiap hari. Tunjukkan semakin kita hina dina, semakin mudah dikabulkan. Kita kalau berdoa detail menunjukkan kehinaan kita, bukan detail permintaan. Ketika ada yang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah ke aku surga yang kalau aku masuk sebelah kanan ada istana begini-begini. Ini tidak boleh. Ini namanya berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya Allah, saya minta seorang istri ya Allah yang tingginya 172 ya Allah. Kulitnya kuning langsat ya Allah. Hidungnya mancung lancip di depannya ya Allah. Bibirnya begini mulia. Kalau ada teman yang dengar, kau tidur aja, lihat dalam mimpi nanti dapat. Bilang aja ya Allah, istri yang soleha, yang cantik, yang bantu menundukkan pandanganku, enggak global aja, enggak usah begini sudah lengkap semua. Ternyata dia senyum, giginya geraham semua. Bercanda. Maksud saya, jadi kalau kita minta jangan terlalu detail. Allah yang tahu lebih maslahat buat kita, tapi minta global, yang soleha, yang cantik, yang bantu menundukkan pandangan, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau mendetailkan kekurangan kita itu dianjurkan. Seperti Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbika shakiyya wa inni khiftu al-mawali mawla'i wa kanat imra'ati aqira. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah lemah, rambutku putih semua sudah menyala ini. Istriku mandul, sementara orang-orang butuh dakwah, aku tidak punya keturunan. Ini detail, enggak apa-apa. Seperti Nabi dalam ketika pulang dari Taif, dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fati wa qillati hilati wa dha'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau lemahnya diriku, ketidakmampuanku, hinaku di hadapan manusia. Kepada siapa aku bersandar? Itu detail, enggak apa-apa. Jika antum minta rezeki, Allah saya begini, Allah begini, nangis ya Allah. Sampai kapan saya harus menyusahkan orang tua ya Allah? Sampai kapan? Berdoa, besok berusaha. Besok berusaha. Yakin, tawakal. Rizki di tangan Allah. Kalau ingin kita kaya, tinggal kun fayakun. Kalau belum kaya sekarang, belum ada masalah nanti. Mungkin kalau doa langsung kaya, nanti sombong. Saya langsung doa, langsung dikabulkan. Sombong. Suruh tunggu setahun baru kaya. Tapi berdoa. Semakin pintu diketuk, akan dibuka suatu saat. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kata Nabi, dikabulkan doa kepada salah seorang kalian selama tidak tergesa-gesa. Kalau Allah belum kabulkan, memang belum waktunya, belum maslahat. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada anak keturunanku seorang rasul yang baca ayat-ayatmu, kemudian mensucikan diri mereka. Doa Nabi Ibrahim kapan dikabulkan? 3000 tahun kemudian. Ketika Ibrahim berdoa itu, minta di Mekah, minta diutus seorang Rasul yang dikabulkan, Nabi Muhammad SAW. Ibrahim hidup kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi atau 2500 sebelum Masehi. Rasulullah lahir 571 Masehi. Coba doa dikabulkan berapa? 3000 tahun baru dikabulkan. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, diusir dari Babilonia, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepada aku anak soleh. Kapan dikabulkan Ismail? Ketika Nabi Ibrahim usia 80 tahun, di sekitar 60 tahun kemudian. Antum mau berdoa sekarang, besok dikabulkan? Ya kadang-kadang iya, tapi tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Karena ada maslahat yang lo lihat. Yang penting kamu berdoa terus, jangan berhenti. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Berdoa dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Atahza bid du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a du'a'u. Apa kau meremehkan doa, kau menggampangkan doa, kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Ya. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan, pasti akan kena, tapi butuh waktu. Akan kena, tapi butuh waktu untuk sampai kepada titik kena tersebut. Ada waktunya. Oleh karenanya bertawakal sama Allah, minta rezeki, minta rezeki. Tawakal kepada Engkau Maha Pemberi rezeki. Minta sama Allah, Allah kasih rezeki. Rezeki yang halal, rezeki yang halal. Taib, ini di antara tawakal kepada dalam mencari rezeki. Kalau ada yang haram tinggalkan.
Di antara tawakal dalam urusan dunia adalah tawakal dalam ngurus anak. Ngurus anak ini, anak aset terbaik yang kita miliki di dunia pun di akhirat. Makanya anak adalah amal jariyah. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu tafibi, awaladun salih yang didoakan, anak soleh yang mendoakannya. Ini aset paling besar. Ketika kita sudah liang lahat tidak bisa apa-apa, di antara mesin pahala buat kita anak kita. Kalau kita yang didik, maka amal dia pahalanya buat kita. Kalaupun bukan kita yang didik, dia anak soleh, dia doain kita. Maka kita tetap beruntung kalau dia soleh. Maka untuk bisa punya anak soleh, harus benar-benar tawakal kepada Allah. Di antara yang pertama, cari ibu yang benar. Udah terlanjur Ustaz, ya sudah terlanjur. Jangan putus asa. Proses pembuatannya berdoa. Jangan lupa, kalau mau berhubungan baca doa. Apa doanya? Belum tahu, repot. Belum nikah. Belum nikah. Ya, berarti proses pertama cari yang benar. Apa doanya kalau mau berhubungan? Bismillah dulu, bismillah. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Jangan sampai syaitan ikut-ikutan dalam urusan hubungan intim. Karena ada yang mengatakan syaitan juga ikutan. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Di antara tafsir, sertailah mereka dalam urusan anak-anak, itu ikut-ikutan. Wajani bi syaitan marasaktan, dan jauhkanlah syaitan dari anak keturunan kita. Kata Nabi, seandainya dari hubungan intim tersebut punya anak, lan yadurruhu syaitan, syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada anak ini. Apa kata para ulama? Dia pasti jadi anak soleh. Meskipun nakal sebelumnya, dia ujungnya pasti jadi anak soleh. Bukan jadi maksum, enggak, karena enggak ada yang maksum. Tapi dia akan jadi anak soleh. Tawakal sejak awal proses penciptaannya dengan izin Allah. Rasul yang suruh berdoa. Kalau terjadi anak gara-gara hubungan tersebut Allah ciptakan anak, tidak akan diberi mudarat oleh syaitan. Lihatlah bagaimana Maryam ketika dia ingin punya anak laki-laki, ternyata yang keluar anak perempuan. Inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kemudian wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar putriku ini tidak diganggu syaitan, dan juga anaknya nanti tidak diganggu syaitan. Luar biasa. Siapa? Hannah, ibunya Maryam. Dia bukan cuma doain anaknya, dia juga doain cucunya. Pikirannya panjang. Ya, karena anak cucu juga aset pahala buat kita. Mau saya dalam urusan anak, tawakal. Saya ketemu ada seorang, anaknya banyak. Dia bilang dia punya tetangga, punya anak banyak. 13 laki-laki. Kalau masuk masjid, anaknya semua di saf, sholat jamaah semua. Sampai kadang dia lupa, kamu ibumu yang mana? Saking banyaknya. Dan dia bukan orang yang selalu ngatur, tapi dia di antaranya dia mengarahkan mereka semampunya, tapi yang diandalkan adalah doa. Doa. Ya kita enggak juga ninggalin anak kita, enggak, kita berusaha. Tapi siapa yang bisa bimbing anak sebanyak itu? Kalau tidak taufik dari Allah, tidak bisa kita bimbing mereka. Oleh karenanya dalam ngurus anak, jangan lupa tawakal. Jangan bilang, saya orang pendidikan, saya psikolog. Enggak ada. Saya dokter, belum tentu. Belum tentu. Berusaha. Apa yang kau punya potensi, kerahkan untuk didik anak. Tapi jangan pede dengan dirimu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya dalam mendidik anak butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ikhwan, ketika menghadapi perkara-perkara yang genting, di situ saatnya kita tawakal, kita kuatkan. Lihatlah ketika kaum muslimin diserang oleh Ahzab dalam perang Ahzab, perang Khandaq. 10.000 dari utara, kemudian 700 dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. إذ جاءكم من فوقكم وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian.
Ketika datang pasukan yang banyak, lalu kami hancurkan mereka dengan malaikat yang kalian tidak lihat dan angin. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas 10.000. Wa min asfala minkum, Bani Quraidah 700. Wa izagatil absar, ketika kalian ketakutan sehingga pandangan kalian tidak stabil. Wa balagatil qulubul hanajir, sampai dada kalian, jantung kalian naik ke kerongkongan saking ketakutannya. Ketika itu kalian orang-orang beriman diuji dengan ujian yang sangat berat. Tapi ketika mereka bertawakal, Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Ketika benar-benar datang, maka orang-orang beriman berkata, telah benar Allah dan Rasulnya. Ini yang telah Allah janjikan dan Rasulnya. Wa ma zadahum, dan tidak bertambah kepada mereka illa imanan wa taslima, kecuali semakin beriman dan semakin tawakal. Maka Allah selamatkan mereka. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, maka Allah tolong mereka. Allah kirim angin, kirim malaikat, maka mereka pun pulang, pasukan kocar kacir, musuh kabur. Kenapa? Allah yang tolong. Contoh lagi ketika Nabi Musa alaihissalam terjebak dengan pengikutnya. Kemudian pasukan Firaun di belakang, di depannya Laut Merah. Qala ashabu Musa walamma tara al-jam'ani. Qala ashabu Musa, ketika dua kelompok saling melihat. Pasukan Firaun melihat rombongan Nabi Musa. Rombongan Nabi Musa melihat pasukan Firaun. Depan mereka terjebak Laut Merah. Maka sebagian pengikut Nabi Musa berkata, "Inna la mudrakun," kita bakalan ketangkap. Ketika itu Nabi Musa berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak, tawakal. Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Dan akhirnya selamat. Lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika ujian semakin berat. Yusuf hilang, Binyamin ditangkap, kakaknya enggak mau pulang. Maka Nabi Yakub berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegelisahanku, gundah gulana aku hanya kepada Allah. Kemudian dia menyuruh anak-anaknya bertawakal. "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah." Wahai anak-anakku, pergilah cari-cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir. Tawakal. Allah datangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya seorang bertawakal terutama dalam kondisi-kondisi apa? Genting. Taib. Di antara tawakal yang perlu juga ketika kita melakukan suatu kegiatan. Kalau kita bertawakal kepada Allah, nanti namanya manusia pasti ada pasti ada kekurangan. Mendidik anak ada kekurangan, mendidik istri ada kekurangan, usaha ada kekurangan, tetapi nanti Allah yang tambal kekurangan tersebut. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika berencana pergi hijrah, Nabi berusaha sampai sembunyi dari Goa Jabal Thawr. Tapi akhirnya ketahuan juga, sudah ditutup jejak kakinya dengan pijakan-pijakan kambing. Ternyata orang-orang Arab Quraisy jago melihat, membaca jejak kaki. Akhirnya mereka tiba di mulut goa. Mereka sudah kumpul di mulut goa. Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi al-absarana." Seandainya salah seorang dari mereka lihat ke bawah, tentu sudah kita ketahuan. Kata Nabi, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau dengan dua orang? Allah yang ketiganya. Allah pasti tolong. Makanya turun firman Allah, "Tsaniyatnaini idhuma fil ghar idh yaqulu sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita." Makanya Allah tolong. Akhirnya Allah tutup mata mereka tidak bisa melihat, padahal mulut gua terbuka. Tapi kalau ada kekurangan, Allah yang sempurna. Itu banyak. Tawakal aja, nanti ada solusi yang di luar daripada dugaan. Di antara perkara yang kita butuh tawakal ketika mengalami problematika kehidupan. Allah memberikan contoh problematika kehidupan yang paling berat dalam bagi seseorang adalah problematika rumah tangga. Dan problematika rumah tangga yang paling berat masalah perceraian. Sampai Allah turunkan surat namanya surat At-Talaq, surat cerai. Surat cerai. Dan itu berat bagi seorang wanita, berat bagi seorang laki menghadapi permasalahan yang sangat sulit. Tapi siapa yang bertawakal pasti ada solusinya. Kenapa perceraian banyak tidak ada solusinya? Karena tidak ada yang tawakal.
Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Wahai nabi, yaitu orang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah dengan aturan, yaitu ceraikan istri dalam kondisi suci belum digauli. Suci belum digauli, jatuhkan talak. Talak satu. Apa yang terjadi? Sebagian laki-laki begitu emosi, cerai. Padahal tadi malam dia gauli istrinya. Padahal tadi pagi dia gauli istrinya, sore ini dijatuhkan cerai. Tidak boleh melanggar. Atau istrinya lagi haid, dia ceraikan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tidak mengikut aturan. Kemudian kalau sudah cerai, kata Allah, "Wattaqullaha rabbakum", bertakwa dalam menceraikan. Jangan asal emosi, cerai juga butuh takwa. Kemudian kata Allah, "La tukhrijuhunna min buyutin", jangan kalian mengusir mereka dari rumah mereka. Sampai Allah sandarkan rumah kepada istri, padahal rumah milik suami. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Yaitu jangan pulang sana, pulang ke rumah orang tuamu. Jangan. Wala yakhrujuna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Demikian juga mereka juga jangan pergi ke rumah orang tua kecuali mereka lakukan perbuatan keji. Mereka berzina, mereka ngeyel, mereka bikin kacau di rumah. Itu boleh kita suruh pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang apa yang terjadi? Habis cerai istri, pulang. Seusir. Sebagian wanita belum dicerai sudah kabur, apalagi sudah dicerai. Repot. Padahal aturannya wanita kalau dicerai tetap sampai masa iddah selesai di rumah suaminya. Kenapa? Melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Kata Allah, "Wa tilka hududullah", ini aturan-aturan Allah, batasan Allah. "Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah", siapa yang melanggar peraturan ini telah menzalimi diri. Dia sendiri yang terzalimi. Akhirnya enggak ada solusi. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashiru dzawi adli minkum wa aqimu syahadata lillah. Kalau sudah masa iddah sudah di penghujung, tinggal pilihan. Kau ceraikan, cerai dengan baik-baik. Kau mau lanjut, rujuk dengan baik-baik, datangkan saksi. Jangan cerai ngamuk-ngamuk, membongkar aib, menghina wanita, menghina. Ya kalau memang cerai. Bukan berarti kalau mencerai dicerai berarti orang yang buruk, belum tentu. Lihatlah Zubair bin Awam cerai dengan Asma binti Abi Bakar, dua-duanya orang-orang hebat. Tapi kalau itu cerai. Tapi bukan cerai kemudian dengan cara kasar, dengan cara balas dendam, dengan cara menjatuhkan, dengan cara tasriham bi ihsan. Usarrihkunna sarahan jamila. Ceraikan dengan cara yang baik. Kalau mau baik, balik dengan cara yang baik. Datangkan saksi. Kemudian kata Allah, "Wasyiru dzawai adli minkum." Kemudian kata Allah, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ini nasihat dari Allah bagi orang yang beriman kepada hari akhirat. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan kasih rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Masalahnya orang tidak bertawakal. Siapa yang bertawakal pasti ada solusi. Ini sampel Allah contohkan, ini contoh problematika yang paling berat, apalagi problematika yang lain. Tinggal tawakal, berusaha, serahkan kepada Allah, ikut aturan, bertakwa, insyaallah ada solusi cepat atau lambat. Namun kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak bertawakal, maka mungkin solusi tidak datang. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang masalah tawakal, dan ini adalah PR bagi kita semua. Kita kenapa ditinggal oleh Allah sehingga akhirnya kita banyak terjatuh, tersungkur karena kita lupa untuk bertawakal kepada Allah. Maka seorang melatih dirinya dalam segala hal, dia bertawakal, berdoa kepada Allah. Minimal kalau dia tidak hafal doanya, dia bilang apa? Bismillah. Bismillah. Sehingga dia butuh waktu sebentar aja untuk mengkonektikan hatinya kepada Allah. Dengan meyakini saya tidak bisa berhasil kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, maka insyaallah hidup kita berkah, dan semakin sering bertawakal semakin kurang hisab. Semakin sering bertawakal semakin kurang hisab pada hari kiamat kelak. Wallahu taala alam bissawab.